Sebagai seorang praktisi hukum, melihat persidangan hak asuh dan perwalian gala antara Pak Haji Faisal dan Dodi Sudrajat, mediasinya gagal, tak menemukan kesepakatan. Menurut Abang seperti apa? Oke, terima kasih. Yang pertama, itu yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ini patut disesalkan ya. Harusnya kesempatan mediasi itu digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan maksimal sehingga didapatkan kesepakatan ya antara para pihak itu, karena satu kepentingannya adalah untuk kepentingan si anak itu pendapat saya. Lalu masuk ke persidangan kalau itu gagal tentu membutuhkan waktu yang lama ya. Ini waktu proses litigasi, nanti ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada saksi, ada bukti-bukti yang harus dihadirkan ya, nanti kesimpulan keputusan. Ini butuh waktu yang juga tidak sebentar ya. Itu bisa minimal 6 bulan itu pasti dalam proses berperkara ya. Nah itu yang saya kira harus diperhitungkan sebetulnya oleh kedua belah pihak ya, baik dari pihak keluarga laki maupun dari pihak keluarga perempuan gitu. Mungkin apa langkah pengadilan ya Bang ya setelah mediasi tak menemukan kata sepakat? Tentu pengadilan setelah memberikan kesempatan mediasi itu lalu sekarang gagal, maka proses sidang itu dilanjutkan. Ya tadi seperti saya katakan, ini masuk proses litigasi namanya. Ya jadi menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan bukti-bukti gitu. Lalu menghadirkan juga si anak saya kira ya nanti dalam proses persidangan ya. Itu jadi biasa aja, mekanisme sidang itu hal yang biasa gitu. Nanti mungkin setiap minggu itu ada sidangnya. Dan harapan saya sebetulnya di awal itu proses sidang ini nggak ada ya, diselesaikan di tingkat mediasi ya. Nah tapi ternyata faktanya sekarang ini kan berlanjut. Nah akhirnya masuk pada proses litigasi atau sengketa di antara para pihak. Nah nanti yang menentukan tuh hakim. Oke. Ya berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak ya. Bang, hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim memutus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh perwalian gala nantinya? Tentu gini, saya tidak tahu ya apa saja bukti dan fakta-fakta yang disampaikan oleh masing-masing pihak ini ya. Tapi secara umum boleh saya katakan bahwa seseorang jika dia itu beritikat baik atau berperilaku baik, maka itu hakim akan memutuskan jatuh ke orang itu gitu. Nah, bisa ke pihak istri ini atau bisa pihak keluarga suami atau keluarga istri gitu. Nah jadi hal-hal itu perlu nanti dibuktikan di persidangan, siapa yang layak atau yang patut sebagai wali dan sebagai hak asuh terhadap anak ini. Nah tentu dilihat nanti keluarga itu seperti apa keluarga yang kondisi baik misalnya, atau keluarga yang memang menyayangi si anak ini, atau keluarga yang memang tidak ada motivasi lain selain untuk kepentingan si anak itu. Oke, Bang, Pak Dodi itu meminta hak perwalian gala sekali, sedangkan hak asuh itu diberikan kepada Haji Faisal. Pihak dari Pak Haji Faisal tidak mau seperti itu. Apakah bisa Bang meminta di salah satu seperti itu? Apakah harus dua-duanya? Enggak, boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja salah satu pihak meminta hak asuh untuk keluarga yang satu, hak perwalian untuk keluarga yang lain. Ya, saya kira materi gugatannya saya kira seperti itu ya. Tapi alangkah eloknya kalau menurut saya hak asuh dan wali itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan saya kira. Tapi nanti kita lihat bagaimana pertimbangan majelis ya. Tapi dalam praktek saya kira kalau wali dan asuh itu harus satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa jangan harus dipisah gitu kan. Jadi terasa agak aneh kalau menurut saya di dalam memperlakukan si anak ini apabila kedua hak tadi dipisah gitu. Walinya untuk yang lain sementara asuhnya untuk yang lain. Nah pendapat saya pribadi dan berdasarkan pengalaman kita juga, hak asuh dan hak wali itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, kira seperti itu. Bang, mediasi kemarin dikatakan gagal oleh hakim. Okay. Sedangkan pihak dari kedua lawyer akhirnya memutuskan untuk mediasi di luar pengadilan. Apakah itu
bisa bisa Ya, dilakukan. itu boleh kan. Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, itu dibolehkan, dimungkinkan ya. Mungkin kalau pihak keluarga ini masih mempertahankan egonya, saya kira pihak lawyernya harus lebih bijak gitu. Untuk kepentingan si anak tadi, boleh aja, nggak masalah kok. Di luar ketemu lawyer dengan lawyer bicara, nanti apa hasilnya dikembalikan ke pengadilan lagi, dilaporkan. Syukur-syukur kalau itu didapatkan kata sepakat tadi, musyawarah mufakat. Karena ujung-ujungnya ini kan untuk kepentingan Galaskai, si anak ini yang masih kecil ini kan. Karena apa? Kepentingan wali dan asuh itu kan sampai ini anak dianggap dewasa. Untuk mewakili kepentingan anak ini memang perlu ada wali, perlu diasuh karena masih anak kecil. Nah itu untuk kepentingan apa? Misalnya perbuatan hukum, menerima uang atau waris atau apapun lah yang berkaitan dengan anak ini. Nah itu dilakukan oleh seorang wali tadi gitu. Oke. Seorang praktisi hukum Bang Suratman, ada saran yang ingin disampaikan untuk kedua belah keluarga? Saran saya satu ya, yang pertama itu bahwa keluarga ini harus benar-benar berbesar hati, dewasa dalam mensikapi ini. Dan sekali lagi tadi, sekalipun mediasi tadi udah selesai di pengadilan, kasih waktu gitu, udah selesai. Nah, masih dimungkinkan keluarga atau tim pengacaranya tadi atau tim advokat tadi melakukan mediasi di luar. Nah, sepanjang itu nanti kalau hasilnya ada tinggal dilaporkan ke pengadilan. Dan itu selesai. Kedua, yang harus benar-benar diperhatikan itu adalah kepentingan si anak gitu. Ini anak masih sangat kecil ya saya kira, dan masih panjang ke depannya gitu. Pendidikannya, kesehatannya segala macam itu harus diperhatikan. Jadi bukan ribut-ribut antar keluarga ini gitu loh. Yang saya lihat ini nggak ada ujungnya gitu. Dan itu sangat mempengaruhi psikologi dari si anak. Nah itu saya kira. Yang ketiga, itu penting nih, yang ketiga ini, tim lawyer itu tadi betul ketemu membicarakan itu secara musyawarah mufakat agar didapatkan atau ditemukan titik persamaan pendapat persepsi tentang ini, lalu didapatkan kesepakatan perdamaian lah gitu. Nah itu yang penting gitu. Jadi nggak usah ribut-ribut lagi ya, karena sekarang ini kan dari kejadian wafatnya kedua orang tuanya anak ini kan sampai sekarang kan tanda kutip kan terus berkonflik gitu keluarganya gitu. Nah itu saya kira saran saya gitu. Oke, terima kasih Bang Suratman. Oke, obrolan santai saya dengan Bang Suratman, seorang pakar praktisi hukum. Abang menyarankan lebih ke perdamaian ternyata. Oke, terima kasih pemirsa Seleb On Cam News.